Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Amin Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesusku, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus, buat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi hati kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan terus menjaga perbuatan-Mu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya, buat kami sukacita, damai sejahtera. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami serahkan petugas-petugas yang Engkau sudah pilih, WL Singer, pemain musik, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa. Oleh sebab itu mari kita tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami.
Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita percaya pada saat ini kita akan mau siapkan hati kita. Kita mau berikan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan, kasih, anugerah Tuhan yang kembali nyatakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkati firman-Mu yang akan kami dengar, berkati hamba-Mu, dan berkati juga jemaat-Mu, supaya tambah hari kehidupan kami mengerti, dan kami seturut dengan jalannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada kesempatan pagi dan siang hari ini kita belajar bersama-sama seperti tema yang diberikan, carilah kehendak Allah. Carilah kehendak Allah. Yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya ulang lagi, carilah kehendak Allah. Yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Bapak Ibu bisa baca di rumah ayatnya, dan nanti Bapak Ibu mengikuti apa yang saya akan uraikan bersama-sama. Kita belajar akan firman Tuhan. Mencari kehendak Tuhan
zaman kita ini adalah waktu yang sangat tepat. Karena kita tidak tahu waktu atau akhir-akhir ini begitu banyak masalah yang terjadi, pandemi yang masih kepanjangan, sampai saat ini bahkan terjadi musibah-musibah yang melanda bangsa kita, bahkan dunia. Jadi sebagai umat Tuhan kita harus memiliki hati yang terus mencari kehendak Tuhan, supaya di saat Tuhan datang kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar sedikit tentang zaman sekarang. Di zaman kita hidup adalah zaman di mana orang bisa mencari atau belajar lebih gampang dengan teknologi dan dunia media sosial yang gampang diakses. Ya, banyak ilmu yang bisa didapatkan dengan begitu cepat di zaman kita ini. Dan harusnya seperti itu juga berlaku bagi kehidupan rohani kita. Untuk mencari kehendak Allah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya di gereja, tetapi di media sosial begitu banyak tentang pengajaran tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Dan kita bisa belajar banyak hal, membuat kita bisa hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Apalagi sekarang gereja kebanyakan online. Nah, sebagai umat Tuhan, apa kita mau jadi pemalas atau rajin mencari kehendak Tuhan? Kita bukan hanya mendengar khotbah di gereja, karena gereja dibatasin sekarang karena pandemi ini, tetapi sebagai anak Tuhan kita tetap mencari kehendak Tuhan melalui media sosial yang begitu gampang diakses di zaman kita ini. Jangan hanya mencari hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu paling gampang dicari di akhir zaman ini. Jemaat di Korintus sedikit kita belajar. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang full dengan karunia-karunia rohani, ya, terkenal saudara ya. Di Korintus jemaat berbahasa roh dan banyak karunia-karunia lain yang disampaikan di sana oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi di jemaat ini juga banyak masalah yang terjadi dan belum terselesaikan. Contohnya mengikut penyembahan berhala, orang-orang kafir, ya. Jemaatnya sombong karena merasa mereka punya karunia-karunia yang banyak. Dan secara materi mereka juga ekonominya bagus, kaya-kaya saudara. Karena saat itu Korintus menjadi pusat perdagangan. Dan sehingga jemaat-jemaat di sana juga mereka diberkati luar biasa. Tetapi bahayanya kesombongan itu yang membuat mereka ada terus dalam kehidupan mereka. Dan ada juga terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, ini yang masalah yang terjadi di antara mereka. Dan ini sebagai umat Tuhan yang mau kita pelajari bersama-sama dalam kita mencari kehendak Tuhan. Bagaimana kita belajar bersama-sama supaya kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya mencari kehendak Allah di zaman kita ini. Zaman Korintus mereka dipenuhi dengan karunia-karunia, tapi tidak jaminan mereka mengikuti kehendak Allah. Bahkan dikatakan bahwa di Korintus itu meskipun mereka mempunyai karunia-karunia, tetapi kehidupan mereka yang lama masih dilakukan. Sangat mengerikan saudara. Kesombongan rohani ada di sana, kesombongan sebagai orang dunia juga ada di sana. Dan bahkan kehidupan yang seperti dunia masih mereka lakukan. Nah, zaman kita ini juga tidak gampang ya untuk hidup di zaman kita ini dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Tetapi sebagai anak Tuhan kita mau belajar bersama-sama bagi jemaat di Korintus. Yang pertama, orang yang mencari kehendak Allah pastinya mencari orang yang tepat untuk bisa menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah jemaat. Itu yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ternyata di Korintus ada perselisihan bagaimana saya katakan tadi ya. Sehingga Paulus mengungkit permasalahan di antara mereka. Jadi saudara yang dikasih nama Tuhan, orang yang mau mencari kehendak Tuhan pastinya mencari orang yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang ada di antara mereka. Bukan mencari orang dunia, ya, mencari orang dunia. Kita terkenal dengan bapak rohani, ya. Ya, di dalam gereja ada gembala, ada majelis, ya, ada guru sekolah minggu. Banyak hal yang bisa kita mintai nasihat. Bahkan seorang pendeta pun
meminta nasihat kepada sinode atau teman-teman pendeta juga. Jangan merasa bahwa diri kita ini sudah hebat seperti jemaat di Korintus. Akhirnya satu dengan yang lain terjadi perselisihan dan itu sulit untuk diselesaikan. Akhirnya apa? Mereka mencari orang-orang dunia. Ini yang paling bahaya. Kita punya jemaat baru di Permata, saudara. Dia habis kena COVID juga dan setelah dia sembuh, udah dinyatakan negatif, tapi dia susah tidur, ya susah tidur, sesak napas, berbulan-bulan lah seperti itu. Akhirnya dia ke psikiater. Terus lebih parahnya lagi, dia datang ke tetangga. Dia datang kepada tetangga itu bukan orang Kristen. Dia berkata, "Pak, gimana caranya ya? Saya sekarang susah tidur, gini seperti ini." Tetangga itu katakan, "Ya nanti saya bawa ke dukun saya," katanya. Ada kiai di situ katanya. Itu contoh seperti itu, saudara. Ya, saya tahu bahwa dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi kemana kita pergi untuk mencari solusi itu? Demikian juga dalam hal konflik. Ya, mari kita selesaikan. Dan mari kita mencari orang yang tepat dalam hidup kita. Dunia sekarang dipenuhi oleh dengan orang-orang yang mencari solusi melalui motivator, ya. Meskipun di antara mereka banyak anak-anak Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara bisa menolak itu. Tetapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, saudara bisa terima. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, kita punya gembala, kita punya kakak rohani, ya, kita punya orang tua rohani. Kita bisa datang kepadanya. Jadi untuk mencari hikmat dunia memang begitu gampang, sebagaimana saya katakan tadi di awal, gampang diakses. Tetapi jangan sampai kita terjerumus ke dalam dunia. Padahal itu bukan dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita pelajari dalam hidup kita. Orang yang tidak layak dijadikan penengah di saat kita mengalami konflik. Ibrani 5 ayat 12, saya bacakan buat kita. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ini tidak layak dimintai nasihat, saudara. Apalagi orang dunia. Satu gereja aja yang orangnya masih ogah-ogahan ke gereja, nggak usah minta nasihat sama dia. Ya, kenapa? Dia aja butuh susu, masih butuh susu. Nanti saudara akan terpengaruh. Nah, itu yang bahaya. Kenapa orang banyak pindah gereja? Kenapa? Dia salah mencari mentor. Salah mencari mentor. Sekarang di gereja kita membuat mentor 3 orang, 1 orang yang mentorin. Nah, sekarang kita belajar. Orang ini layak nggak jadi mentor? Kita layak nggak jadi mentor? Ya, kita layak nggak? Nah, orang yang tidak layak jadi mentor itu kalau apa? Mudah tersinggung, ya, belum kuat. Nah, itu yang bahaya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Masih memerlukan ajaran-ajaran apa yang mujizat, ya. Saudara, siapa yang tidak mau mujizat? Semua orang butuh mujizat. Tetapi kalau tidak ada mujizat, apa kita tetap percaya sama Tuhan? Apa kita tetap menyembah Tuhan? Apa kita tetap kokoh di tengah pandemi ini tanpa Tuhan? Itu yang orang yang tidak layak jadi penengah. Dan orang yang layak jadi penengah, ini yang harus kita perhatikan. 1 Timotius 4 ayat 12. Siapapun bisa. Alkitab katakan apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini orang yang layak jadi penengah, saudara. Jika saudara dapatkan dalam gereja orang seperti ini, saudara layak untuk datang meminta petunjuk sama dia. Nah, kita sebagai pemimpin harusnya kita bisa. Karena kita sudah banyak mendapatkan firman Tuhan. Ya, kita bisa jadi teladan di antara orang-orang percaya dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Nah, ini motivator yang di dalam gereja. Motivator yang hidup, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita layak menjadi penengah di saat ada konflik di tengah-tengah jemaat. Di jemaat Korintus tidak dapat orang seperti ini. Meskipun di antara mereka banyak karunia. Jadi bukan jaminan, saudara ya. Bukan jaminan. Bukan jaminan. Punya karunia luar biasa, berkhotbah luar biasa, tetapi dia punya akar pahit dengan orang lain. Nah, itu tidak layak.
punya karunia-karunia luar biasa, tetapi masih punya hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan dia lakukan. Nah, itu juga tidak layak. Tapi mari kita sebagai orang yang layak jadi penengah di antara jemaat, kita memiliki sikap ini, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat, kepada Timotius, anak rohaninya. 1 Korintus 4 ayat 12. Yang kedua, tidak larut dalam perkara-perkara biasa. Orang yang mencari kehendak Allah tidak larut dalam perkara-perkara biasa. Ayat 2 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tuh, perhatiin. Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Jadi kalau ada masalah, itu masalah biasa, saudara ya. Ada konflik, itu biasa, bisa diselesaikan. Kenapa? Dan harus cepat diselesaikan. Kenapa? Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hakim bagi dunia. Ya, kenapa kita harus tampil menjadi orang yang jadi berkat? Kalau antara kita sendiri tidak bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat dunia? Dan Paulus juga membicarakan tentang masa yang akan datang, bahwa kita akan menghakimi dunia. Menghakimi bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus. Cepat selesaikan masalah Anda dengan orang lain, karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Ayat 2 itu di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang kudus akan menghakimi dunia? Kita dipersiapkan menjadi hakim bagi Kristus, bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. Ayat 2-4, kata tidak berarti dan biasa yang diulang-ulang menuju kata ini sangat penting. Jadi kalau ada konflik di antara kita, itu biasa. Itu pasti kita bisa selesaikan. Ya, jangan bilang, wah saya sudah sakit hati banget sama dia. Enggak, itu biasa, pasti kita bisa selesaikan. Saya sudah sangat hati banget sama dia, dia ngata-ngatain saya. Itu pasti bisa diselesaikan. Karena itu perkara biasa. Tuhan mempersiapkan kita perkara yang besar. Nanti kita akan menghakimi dunia. Orang-orang yang menolak Kristus, malaikat-malaikat yang memberontak, kita akan menghakimi mereka. Kita sudah kenal Tuhan, jangan biarkan masalah berlarut-larut dengan orang lain. Kita dipersiapkan untuk memerintah bersama Kristus dalam Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu kepada rasul-rasul disampaikan. Ya, nanti di kerajaan 1000 tahun. Itu beda lagi temanya, itu kita berbicarakan itu. Tetapi Alkitab katakan bahwa kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak tuh. Kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Kepada Kristus dikasih dan kita pengikutnya. Kita juga akan ikut untuk menghakimi dunia. Jadi kita jangan larut dengan masalah-masalah yang recehan. Masalah-masalah yang biasa. Selesaikan masalah Anda. Selesaikan masalah kita saat ini. Supaya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita renungkan. Tuhan persiapkan kita perkara-perkara yang besar. Masalah yang sekarang itu kita akan lalui, saudara. Itu tidak kekal, tapi yang akan datang lebih kekal. Itu yang harus kita pikirkan. Mungkin Anda sedang bermasalah dengan teman, orang tua, atau siapapun, saudara-saudara. Ingat, kita dipersiapkan untuk melakukan perkara yang besar, bukan yang kecil. Jadi jika ada yang terjadi perselisihan di antara kita jemaat, bahkan keluarga, ya mari selesaikan. Atau di antara kita semuanya. Karena Tuhan mempersiapkan kita di masa kekekalan. Yang ketiga, lakukan yang memuliakan Tuhan. Orang yang mencari kehendak Allah pasti melakukan yang memuliakan nama Tuhan. Jemaat di Korintus diberikan karunia oleh Tuhan. Tapi tidak pakai karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kelihatannya memuliakan nama Tuhan, tetapi masih ada
hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga Paulus menegur mereka. Atau tidak tahukah kamu, ayat 1 Korintus 6 ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, tegas Paulus katakan. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin kita dulu seperti itu. Tapi setelah kita masuk dalam kerajaan Allah, kita percaya Yesus, kita bertobat, kita diampuni. Artinya itu kita tinggalkan. Hidup kita sekarang hanya memuliakan nama Tuhan. Dengan karunia yang Tuhan berikan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam mencari kehendak Tuhan, lambat laun kehidupan kita harus mengalami perubahan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayat 11 dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu yang telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita sudah disucikan, saudara. Kehidupan kita sudah layak di hadapan Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita. Mari kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan yang lebih dahsyat. Kita mencari Tuhan, harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan. Memuliakan nama Tuhan di poin yang ketiga ini. Ya, tidak ada cara lain. Hidup mencari kehendak Tuhan harus berbuah. Ya, harus berbuah. Enggak ada cara lain. Hiduplah dalam roh agar buah itu muncul dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 16 di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa, saudara? Keinginan daging itu tabiat kita. Enggak usah kita apa-apakan, pinginnya ke situ terus. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Roh memang penurut tapi daging itu lemah. Daging kita itu lemah, maunya berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi roh kita itu penurut. Nah, pentingnya kita hidup di dalam roh. Roh Kudus membantu kita. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus diupayakan. Kalau daging enggak usah. Tanpa saudara upayakan, saudara jatuh dalam dosa. Itu yang menjadi perenungan dalam hidup kita. Tetapi untuk menghasilkan buah roh, kita memang harus berusaha. Minta pertolongan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dimampukan Tuhan. Itu usaha kita. Meminta sama Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa melakukannya. Kenapa kecenderungan daging hidup kita ini daging, saudara? Daging. Untuk melakukan kehendak Tuhan gak mudah. Bangun aja pagi-pagi, kita kadang malas. Mau baca firman, atau cuma doa aja. Itu ujian. Itu tantangan. Tapi kalau kita mencari kehendak Allah, kita minta Roh Kudus, Tuhan mampukan saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Mari dalam hidup kita, supaya hidup kita tambah hari mempermuliakan nama Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, jemaat Tuhan. Mari kita mencari kehendak Tuhan, supaya kehidupan kita mencari mentor yang benar. Yang kedua, tidak larut dalam masalah, bisa menyelesaikan dengan cepat. Yang ketiga, mencari yang memuliakan nama Tuhan. Dan itu hanya kita dapatkan di saat kita hidup di dalam Roh Kudus. Penutup buat kita semuanya. Saya ambil dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu juga dari kita sendiri. Ya, pilihan di tengah-tengah kita. Kita yang mencari kehendak Allah, mau berubah atau biasa-biasa saja. Tetapi orang yang mencari kehendak Allah, harusnya mau berubah. Supaya kita bisa membedakan mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kau berkati kami semuanya, supaya kami dalam mencari kehendak Tuhan,
hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami semuanya. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memelihara hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat saat ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memberkati, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan. Kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi jam 8 pagi, bisa mengikuti melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth jam 7 malam di tempat ini, dan juga bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti, bisa mengikutinya melalui Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Kamis ada ibadah kenaikan jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikuti melalui onsite bisa mengikuti di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikutinya bisa mengikuti melalui YouTube yang sudah disediakan. Untuk ibadah Sabtu ada ibadah youth di tempat ini, dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah raya Minggu diadakan di tempat ini, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui channel YouTube Kubdi Fluid. Untuk ibadah KA bisa mengikutinya melalui channel YouTube Kubdi Fluid. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita